terima kasih kalau pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Alida pada sore hari ini. Mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Yanti. Kami perlukan Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersatu saat majang datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi, kemanakah? Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersatu saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan dengan iman, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah kesulitan yang seperti apapun, marilah kita tetap menunjukkan iman kita kepada Tuhan.
Marilah kita memulai kebaktian kita pada siang hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh saudara kami Eki. Yuk mari saudara-saudara semua yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah KTB kita. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam pribadi Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini untuk kami boleh sama-sama beribadah lewat media sosial ini Tuhan. Tuhan mari Engkau urapi setiap kami yang hadir pada kebaktian ini Tuhan. Biar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, kami boleh mengerti dan kami boleh belajar Tuhan untuk mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Bapa di surga, urapi setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh belajar Tuhan, mau menjadi murid yang Engkau inginkan Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati juga Ibu Alida yang akan membawakan firman Tuhan, biar Engkau juga urapi perkataannya, pikirannya Tuhan, supaya apa yang Engkau inginkan untuk kami dengarkan, untuk kami lakukan Tuhan, itu boleh juga ada dalam kehidupan kami Bapa. Berkati dia Tuhan, berkati sepanjang waktu ini Tuhan di dalam kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembelajaran bersama firman dengan Ibu Alida. Ibu Alida, kami juga menyediakan untuk membaca firman. Yang dari Ibu ada Ibu Indah Nimayer ya. Silakan Ibu. Baik, saya share screen dulu. Tolong di-able kan supaya saya bisa share screen. Oke, Ibu Alida, sebentar. Sudah, Ibu? Shalom semuanya. Hari ini judul pelajarannya adalah penciptaan dan kejatuhan Adam. Ya. Akan ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penciptaan Adam, kedua kejatuhan Adam, dan ketiga perjanjian keselamatan. Bahannya diambil dari buku 1 dan buku 5 dari sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Sekarang kita akan tolong dibaca ayat pembukaannya. Indah. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, nah ini adalah bagaimana Adam dibentuk oleh Allah. Sekarang kita mau lihat bagaimana hewan dibentuk oleh Allah. Kita baca ayatnya Kejadian 2 ayat 19, Ibu Indah. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah Ibrani atau Menha Adamah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemaninya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Kalau kita lihat di sini, baik manusia maupun hewan itu sama-sama dari tanah, ya kan? Nah, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, ternyata kalau waktu Allah menciptakan manusia, itu ada tambahan kata apar. Kita lihat di sini. Apar minha adama, apar. Nah, apa artinya apar? Apar ternyata adalah debu tanah yang halus. Ya, jadi ini memberitahukan bahwa waktu Allah membentuk manusia, Allah memakai debu tanah yang halus. Sedangkan pada binatang tidak dipakai debu tanah yang halus. Dari sini saja kita lihat bahwa sosok manusia itu sudah lebih unggul daripada ciptaan-ciptaan lain. Ya, karena dasarnya sudah agak beda, ya kan? Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi
di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan setelah dibentuk dari debu tanah, kemudian diberikan nafas hidup Allah. Barulah Allah bilang manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sedangkan tadi waktu kita baca Kejadian 2 ayat 19, pada waktu Allah menciptakan binatang, tidak diberi nafas hidup Allah. Ya, tapi setelah itu dia kata-kata berikutnya kita baca binatangnya hidup kan? Ya. Nah, dari situ apa artinya debu tanah? Apa artinya nafas hidup? Berarti ini bukan nafas hidup secara hurufiah ya, seperti itu. Karena ternyata beda banget. Pada manusia dikasih nafas hidup Allah, dan pada binatang hanya tanah saja. Nah, apa artinya debu tanah? Nah, debu tanah ini adalah sesuatu yang tidak berharga kan? Karena sebanyak apapun debu tanah, tetap tidak ada nilainya. Maka eksistensi manusia yang tidak ada nafas hidup Allah itu tidak ada nilainya. Hanyalah debu tanah. Nah, itu ayat referensinya banyak. Dicatat aja ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai dengan 20. Ayub 33 ayat 6. Yesaya 64 ayat 8. Mazmur 103 ayat 14. Dan juga 104 ayat 30. Kita baca saja Kejadian 18 ayat 27. Kejadian 18 ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Di sini Abraham sangat rendah hati bilang kepada Tuhan, aku ini hanya debu dan abu, aku ini tidak bernilai di mata Tuhan, seperti itu, ya kan? Nah, jadi kita yang bagaikan debu ini haruslah menyerahkan hidup kita pada Allah dan menerima nafas hidup Allah. Nah, kalau begitu apa artinya nafas hidup Allah? Kita baca ayatnya, Bu, dua-duanya. Ayub 34, 14-15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Dari Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi di sini jelas sekali dari kedua ayat ini dikata bahwa nafas hidup itu sama dengan roh Allah. Nah, sekarang bagaimana kita menerima roh Allah? Kita baca ayatnya, Bu, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kejadian 1. Ya, Yohanes 6 ayat 63 ini Yesus yang berkata, ya. Jadi perkataan Yesus. Jadi perkataan Yesus adalah firman, dan firman itu sama dengan roh dan hidup. Jadi setelah Adam menerima firman Allah, setelah mendengar firman Allah, barulah Allah mengakui Adam sebagai makhluk yang hidup. Jadi ketika menerima firman, Adam menerima roh Allah, menerima nafas hidup Allah. Barulah Allah mengakui Adam sebagai makhluk yang hidup. Nah, sebaliknya pada binatang tidak perlu diberi firman Allah. Nah, inilah perbedaannya. Nah, di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar Allah, ya kan? Nah, jadi dalam menciptakan manusia harus ada unsur Allahnya karena diciptakan menurut gambar Allah. Unsur Allahnya apa? Yaitu roh Allah, nafas hidup Allah, firman Allah. Nah, kalau begitu, bagaimana manusia yang tidak ada firman Tuhan? Dibaca, Bu. Dari Mazmur 49 ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya. Tidak memiliki pengertian, understanding. Berarti jika tidak ada firman, maka ia sama dengan hewan.
Ya, kita baca ayat 1. Ayat lagi. Dibaca, Bu. Dari Mazmur ya. Matius itu. Dari Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian membuat kejahatan. Di sini bukan berarti di sini sekalian pembuat kejahatan, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah lawlessness. Dalam bahasa Yunaninya anomia, yang artinya tidak memiliki hukum, tidak ada firman, ya. Ya, jadi di situ. Nah, jadi kehendak Tuhan adalah kita harus menerima firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi manusia yang sejati, yang segambar dan serupa Allah. Nah, di Chinese kita mengenal 12 sio kan, 12 sio binatang ya, yang mana karakter manusia itu mirip dengan 12 sio ini. Ya, kenapa manusia mirip dengan 12 sio ini? Karena manusia telah menghilangkan gambar Allah dan jadi mirip dengan binatang. Tetapi sio kita ya, sio orang-orang kudus adalah sio Allah ya. Jadi harusnya karakter kita ini dicocokkan dengan firman Allah kan? Maka itu kita harus menerima firman secara berkala, terus-menerus ya, sampai gambar Allah itu dipulihkan di dalam diri kita. Nah, di Perjanjian Baru, Yesus berkata bahwa manusia yang tidak ada firman itu sama dengan dianggap orang mati. Tolong dibaca Matius 8, 21-22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Maksudnya di sini adalah orang yang mati rohani menguburkan orang mati jasmani, seperti itu. Nah, sekarang kita baca Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkaulah dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, karena makhluk hidup ini rumusnya adalah debu tanah ditambah nafas hidup. Ya kan? Jadi jika tidak ada nafas hidup, ya belum menjadi makhluk hidup. Dianggap mati. Nah, sekarang Adam setelah diciptakan, Adam ditaruh di tempat Eden. Kita baca. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, Taman Eden di sini dalam bahasa Ibrani adalah Gan Eden. Ya, Gan ini berasal dari kata ganam, ya, yang artinya memagari di sekelilingnya, menutupi atau melindungi, ya. Dan kemudian Eden itu artinya halus, gembira, sukacita, ya. Jadi Taman Eden adalah taman gembira, taman sukacita yang dibedakan dengan wilayah lain dan tempat yang ada perlindungan khusus dari Allah. Ya, di Alkitab itu Taman Eden sering disebut sebagai Taman Allah atau Taman Tuhan. Itu ayatnya Yeskiel 28 ayat 13, 31 ayat 8 sampai 9, Kejadian 12 ayat 10 dan Yesaya 51 ayat 3. Jadi di sini kehidupan yang bersama dengan Allah adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, ada damainya. Nah, Allah ingin agar manusia itu hidup kekal bersama dengan Allah. Ya, Allah bercakap-cakap dengan manusia di Taman Eden, itu artinya manusia sedang menerima firman Allah. Nah, sebenarnya posisi dari makhluk yang hidup, Adam harusnya memakan buah dari pohon kehidupan dengan percaya dan taat supaya bisa menjadi roh yang menghidupkan, sosok rohania. Itu rencana Allah.
Nah, kemudian Allah memberikan tugas kepada Adam. Apa tugasnya? Kalau kita tadi udah baca ayatnya di Kejadian 2 ayat 15, di situ tugas Adam adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, mengusahakan dalam bahasa Ibrani artinya abad, yang artinya bekerja, membajak, berusaha, beribadah. Dan kemudian memelihara sendiri, di sini dalam bahasa Ibrani adalah syamar, yang artinya mewaspadai, melindungi, memperhatikan, mempertanggungjawabkan, mengawasi. Nah, dua kata kerja ini, abad dan syamar, ya, di kemudian hari dipakai ketika para imam dan orang-orang Lewi melayani di bait suci. Itu nanti kita belajar di buku ke-6, ya. Nah, dari dua kata kerja ini mengajarkan kita apa? Bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Maka di dalam kata mengusahakan dan memelihara itu diperlukan iman yang proaktif. Bahwa untuk melindungi taman, ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu harus bekerja keras. Nah, selain diberikan tugas, Allah juga memberikan perintah kepada Adam. Apa perintahnya? Tolong dibaca. Dari Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi di sini ada perjanjian antara Allah dengan Adam. Ya, itu dinamakan perjanjian perbuatan. Yang mana Adam akan hidup kekal atau mati tergantung dari perbuatannya, apakah dia mentaati firman atau tidak. Ya, tetapi sayangnya Adam pada akhirnya tidak menaati firman, ya. Sehingga kita akan bahas bagian kedua yaitu kejatuhan Adam. Nah, sekarang bagaimana Adam bisa jatuh dalam dosa? Itu dimulai dari perempuan yang tergoda oleh ular. Nah, hal mereka jatuh dosa adalah karena mereka tidak percaya pada firman Allah dengan sepenuhnya dan tidak menaatinya. Buktinya apa? Yang pertama, buktinya adalah mereka tidak mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Nah, Allah tahu bahwa setan iblis atau ular akan berusaha masuk ke dalam taman. Nah, dengan ular ada di dalam taman, itu berarti mereka sudah tidak menjaga taman. Kita baca Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, di sini dikatakan ular ialah yang paling cerdik. Nah, kata cerdik di sini ternyata dalam bahasa Ibraninya itu mempunyai konotasi yang negatif, yang artinya licik, curang, culas, berakal bulus, hikmat palsu. Jadi bukan cerdik dalam konotasi positif, ya, yang pandai gitu, bukan, ya. Dan juga Ibrani, sungguhkah demikian? Jadi ini bentuk pertanyaan. Jadi sebenarnya si ular, ya, ular itu berbicara dengan licik, akan ia tahu rahasianya, dan perempuan itu tanpa sadar membocorkan rahasianya. Seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kalau kita bergaul sama orang yang suka bergosip, ya, misalkan, ya, terus dia pengen tahu semua rahasia itu, ya, maka dia akan muter-muter bicaranya sampai akhirnya kita termakan dan kita akhirnya terlepas membuka rahasia seperti itu, ya kan? Kita baca Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah
Pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iya, jadi di sini harusnya Hawa tinggalkan saja ular itu atau tanya aja sendiri sama Allah gitu ya kan. Tetapi di sini perempuan meladeni ya, meladeni pertanyaan si ular itu. Dan karena itu perempuan tanpa sadar kasih tahu lokasi pohon itu ada di tengah-tengah taman. Ya, maka itu Rasul Paulus memperingatkan kita di Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, supaya jangan diberikan kesempatan kepada iblis, maka kita harus berjaga-jaga senantiasa. Ya, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis itu tidak tidur. Iblis itu terus muter-muter keliling-keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, seperti itu. Jadi bukti pertama adalah mereka tidak menjaga dan mengusahakan taman itu karena ular bisa masuk. Nah, bukti yang kedua adalah perempuan menambah dan mengurangi firman. Ya, nah Alkitab memperingatkan bahwa ya jika seseorang menambah atau mengurangi firman, maka akan ditimpakan malapetaka dan bagian dari pohon kehidupannya akan diambil. Itu ada tertulis di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Nah, sekarang kita lihat tadi kan udah dibaca Kejadian 3 ayat 23, ini perempuan ini bilang kan. Nah, saya bandingkan dengan tadi firman Allah, perintah Allah yaitu di Kejadian 2 di ayat 16 sampai 17. Kita lihat di sini perbedaannya apa? Yaitu si perempuan mengurangi kata semua, semuanya dibuang, ya, semuanya dibuang, tetapi perempuan malah menambah, yaitu raba. Padahal Tuhan tidak bilang dilarang meraba gitu. Tuhan hanya bilang tidak boleh dimakan kan, ya kan? Tetapi perempuan menambah, jangan kamu makan ataupun raba. Ya, jadi menambah dan mengurangi seperti itu. Ya. Jelas ya Bu ya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian bukti yang ketiga adalah perempuan mengubah firman. Ya, kita lihat di sini perempuan berkata Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi Allah bilang sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kata pastinya diganti menjadi nanti. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang you will die, kamu akan mati. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, kita tahu kan story-nya bagaimana setelah mereka makan, kan mereka tidak langsung mati seperti makan buah apel yang beracun kan? Mereka tetap hidup kan? Bahkan Adam hidup sampai 930 tahun. 930 tahun hampir 1 abad. Ya kan? Kalau gitu apa maksud Allah bilang kamu pastilah engkau mati? Nah, ini artinya ketika mereka makannya, detik itu juga, saat itu juga roh Allah meninggalkan mereka. Jadi roh Allah meninggalkan mereka sehingga mereka menjadi sosok yang tidak punya nafas hidup Allah. Sehingga mereka hanyalah debu tanah. Berarti saat itu juga mereka mati rohani. Ya, tolong dibaca Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Nah, maka orang-orang yang mati rohani ini haruslah dilahirkan kembali menjadi sosok yang baru, ya. Lewat firman, ya, lewat dibaptis, ya, barulah dapat terhubung lagi dengan Allah. Ayat referensi dicatat aja 2 Korintus 5 ayat 17 dan Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Sekarang kita baca Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi di sini si ular
bukan saja hanya berdusta, tetapi di ayat yang ini dia memasukkan pikiran kesombongan ke dalam hati perempuan itu. Ya, bahwa manusia itu tidak sekali-sekali tidak mati dan bisa menjadi seperti Allah. Nah, disinilah perempuan termakan oleh perkataan ular. Sehingga dia memetik buah yang dilarang, dia makan, dan dia berikan kepada Adam. Adam juga memakannya. Ya, dengan Adam memakan buah itu, berarti Adam juga termakan dengan tipuan, dengan perkataan ular. Ya kan? Padahal Adam itu mendengarkan secara langsung. Tapi sekarang dia lebih percaya pada perkataan dengan perkataan. Jadi di sini kita lihat bahwa Adam dan Hawa telah tertipu, telah disesatkan oleh ular. Ya, mereka pikir perkataan ular itu benar. Tapi Yesus bilang apa tentang kebenaran? Kita baca Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Firman yang murni, yang tidak ditambah, dikurangi, ataupun dirubah menurut kehendak manusia. Ya, maka Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berhati-hati supaya kita tidak disesatkan. Kita 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dan kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dan pada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi di sini Rasul Paulus memberitahukan untuk tentang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil tentang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Ini maksudnya apa? Ini mirip kan? Mirip tapi tidak sama. Ya, ini artinya firman yang ditambah, dikurangi, atau dirubah. Ya, kita baca ayat berikutnya. Tolong dibaca. Dari Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, jadi kenapa filsafat? Filsafat itu enak didengar, ya, tetapi kosong. Kolose 2:8 dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, ya, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, jadi memang kenapa? Karena filsafat itu enak didengar, ya, tapi sebenarnya kosong, ya. Dan juga tadi kan Yesus lain, roh lain, Injil lain, ya. Itu mirip tapi tidak sama, ya. Contohnya, sekarang ini lagi ngetren kan, memang di Alkitab dibilang hubungan sesama jenis memang dilarang. Tetapi sekarang banyak sekali gereja-gereja, mungkin di Amerika, ya, kalau di Indonesia belum ada, ya kan, yang mana sampai ada pemberkatan pernikahan untuk sesama jenis seperti itu. Kenapa mereka harus melakukan seperti itu? Ya mungkin mereka takut jemaatnya hilang, persembahannya menjadi berkurang, ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya, yaitu yang namanya firman ditambah, dikurang ataupun dirubah, ya. Nah, maka itu kita harus menyimaknya, harus memamah biak, ya. Kita harus seperti binatang yang memamah biak. Kenapa babi itu dilarang di Perjanjian Lama? Ya, karena babi itu dilarang karena babi makannya dengan tidak memamah biak. Itu ada di Imamat 17 ayat 11.
ya. Jadi kita jangan makan bulat-bulat ya, semua ajaran-ajaran ini. Kita harus renungkan, kita harus doa, kita harus simak. Bahkan di dalam grup WhatsApp aja, kita sering sekali mendapat berita-berita kan, sampai kita nggak tahu ini beritanya benar atau berita hoax kan. Nah, berita-berita begitu aja, kita bisa keliru ini berita benar atau berita hoax. Apalagi ini ajaran mengenai mati hidup kita, mengenai kita masuk surga atau masuk neraka, sehingga kita harus lebih menyimak lagi. Kita harus lebih menelitinya lagi, harus memamah biak, seperti itu. Nah, kemudian bukti yang keempat adalah perempuan tergoda oleh dunia. Tolong dibaca Ibu Indah, Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, di sini kata melihat, bahasa Ibraninya itu artinya mempunyai pengalaman. Jadi bukan melihat cuma sekilas atau cuma sekali doang, tetapi menatap dengan terus-menerus. Ya, dari sini kita lihat bahwa dosa itu dimulai dari mata. Itu Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita nggak usah baca ayat ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan ada 3 hal yang membuat perempuan ini mau memetik buah itu, yaitu apa? Yaitu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan memberi pengertian. Kalau dalam bahasa Inggris, to make one wise, ya, membuat orang bijak. Ya, saudara-saudara, tentunya ini bukan bicara tentang buah yang hurufiah ya, karena tidak ada buah yang bisa membuat kita menjadi pinter, nggak ada buah yang bisa membuat kita jadi bijaksana. Ya, yang kasih kita wisdom itu tidak ada. Nah, kalau di sini berarti di sini buah ini apa artinya? Kita baca ayatnya Bu, Matius 12:33. Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak pula buahnya. Sebab dari pohonnya itu dikenal 30 orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi buah di sini adalah perkataan ya. Orang-orang yang baik berkata-kata yang baik, orang yang jahat berkata-kata yang jahat ya. Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 30, 31, 32, itu di situ Yesus memanggil apa? Orang Farisi sebagai keturunan ular beludak ya, karena mengucapkan kata-kata yang jahat. Nah, kalau begitu apa artinya ular? Ular artinya iblis. Tolong kita baca Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, Wahyu ini kan adalah kitab terakhir ya. Sedangkan cerita mengenai Adam dan ular dan perempuan itu adanya di kitab Kejadian. Nah, kenapa dibilang si ular tua? Karena sudah berjalan 6.000 tahun dan sekarang ini akhir zaman adalah bukan ular kecil zamannya Adam, tapi udah ular tua, naga besar, ya kan? Jadi di sini di akhir zaman yang menggoda orang-orang beriman adalah naga, ya, udah bukan ular kecil lagi, ya. Bahkan di Wahyu pasal 12 dikatakan ekor naga itu menyeret bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Artinya apa? Bintang-bintang di langit ini menyimbolkan orang-orang yang percaya, yang punya iman kan? Itu pun bisa tergoda oleh setan dan terseret oleh ekor naga. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat sekali lagi ya, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, memberi pengertian. Nah, ciri-ciri dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, bukankah semua manusia mau memakannya? Ya kan? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, baik ini, kata baik itu artinya
berlimpah, manis, baik, ya kan? Terus kata sedap dalam bahasa aslinya itu mengingini dengan serakah, ya. Terus memberi pengertian itu lebih hikmat, kebijaksanaan, kepintaran. Ini semua adalah gambaran dunia. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi di sini kita lihat dunia menawarkan 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu artinya membanggakan diri, bangga gitu ya. Nah, jika kita menginginkan 3 hal ini, berarti kita ya seperti Adam, sudah memetik buah pengetahuan baik dan jahat, dan kita sudah tertipu oleh iblis. Ya, dan dikatakan bahwa kasih Bapa sudah nggak ada dalam diri kita, ya, sehingga pada akhirnya kita hanya binasa. Ya, godaan dunia ini sangat sulit ya. Nah, kita lihat ini kalau kita bandingkan ya, sama ini semua 3 ini ya. Ya, godaan dunia ini sangat sulit. Adam dan Hawa ini gagal dalam cobaan ini. Nah, saudara, pada pelajaran pertama sekali saya pernah bilang kan kalau kitab Kejadian itu adalah pendahuluan dari seluruh Alkitab. Ya. Nah, Kejadian di awal Adam jatuh dalam cobaan. Nah, di kitab Kejadian yang paling akhir, siapa yang menang dalam cobaan? Itu Yusuf. Yusuf bisa menang dalam cobaan di Mesir. Mesir menyimbolkan dunia. Itu seperti itu. Nah, sekarang Adam pertama kalah. Bagaimana dengan Yesus sebagai Adam kedua? Ya. Nah, sebelum memulai pelayanannya, Yesus juga diberikan 3 cobaan sama setan ini juga. Ya. Pada waktu dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun, ya, setelah berpuasa 40 hari kemudian setan datang memberikan pencobaan kepada Yesus. Sama juga 3 hal juga ya. Di sini dibilang karena Yesus lapar, kemudian setan bilang apa? Oh, perintahkan batu menjadi roti. Ya. Nah, tetapi Yesus menang dengan bilang bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi lewat firman. Ya, kemudian cobaan mengenai keinginan mata atau sedap kelihatannya. Ini mengenai apa? Mengenai tentang setan yang memberikan, yang menawarkan jika kamu menyembah aku akan kuberikan ini semua kerajaan dunia. Ya. Tetapi Yesus berkata, engkau harus menyembah hanya Allah saja. Kemudian cobaan mengenai keangkuhan hidup, kebanggaan diri. Ini apa? Setan bilang apa? Jatuhkan dirimu. Jadi Yesus dibawa ke bangunan, ke bait suci, terus di atasnya, di atas genteng gitu, di atasnya gitu, disuruh bilang, jatuhkan aja dirimu dari atas gedung itu. Ya, nanti malaikat akan datang dan menggendong kamu gitu, seperti itu. Nah, kalau kita pikir-pikir waktu iblis ngomong begitu, ini kan bukan berarti iblis suruh Yesus bunuh diri, tidak ya di sini ya, karena iblis tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah ya. Malaikat akan datang untuk menolong Yesus. Coba kita bayangkan ya, Yesus itu menjatuhkan diri dari atas, kemudian malaikat-malaikat menggendong dia. Itu kan adalah pemandangan yang spektakuler ya. Itu bisa saja Yesus menjadi bangga ya, bangga pada diri dia ya. Kan keren banget gitu kan ya, turun gitu ya. Terus sampai ke tanah seperti itu dengan tidak jatuh ya. Nah, kalau sudah begitu, semua orang yang melihat akan tepuk-tepuk tangan, ya kan? Kalau sudah begitu, semua orang langsung percaya sama Yesus, nggak perlu Yesus itu disalib. Nggak perlu ya, semua langsung percaya bahwa dia itu, oh, juru selamat ya, aku percaya, seperti itu ya kan. Nah, tapi di sini Yesus menang dengan 3 pencobaan ini ya. Nah, jadi perempuan ini
gagal dalam 3 cobaan ini. Ya, dia memetik buah dan kasih ke Adam, Adam juga makan. Dan akhirnya terjadilah apa yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, sekarang bagian ketiga, yaitu tentang janji keselamatan. Nah, sekarang setelah Adam jatuh dalam dosa, Roh Allah kan sudah meninggalkan Adam. Ya, dan Adam dan juga sudah dikutuk kan, bumi sudah dikutuk ya, sehingga Adam harus berjerih payah di luar Taman Eden. Nah, Adam juga sudah tidak punya kuasa atas ciptaan-ciptaan karena dia sudah menghilangkan gambar Allah, sudah menghilangkan roh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah meninggalkan Adam di luar Taman Eden? Jawabannya tidak. Allah sama sekali tidak membiarkan Adam begitu saja di luar Taman Eden. Ya. Malahan Allah memulai pekerjaan penebusannya demi menyelamatkan Adam dan juga seluruh umat manusia. Ya, di sini kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita terlebih dahulu pada waktu kita masih berdosa. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16, Ibrani 9 ayat 28. Nah, sekarang bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita dan menebus kita? Ya, nomor 1 yaitu pertama adalah Allah memberikan janji akan keturunan perempuan. Tolong dibaca, Bu. Dari Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Allah memberikan janji tentang keturunan perempuan, ya. Sebelum Allah mengusir Adam. Nah, firman ini adalah firman perjanjian yang pertama kali di Alkitab yang mewahyukan tentang kedatangan Mesias. Ya, jadi kalau mau tentang Mesias itu pertama kali di Kejadian 3 ayat 15. Maka itu ini disebut adalah proto-injil dalam teologi yaitu atau Injil pertama. Nah, apa isi ayatnya? Ya kalau kita baca dalam bahasa Indonesia kayaknya membingungkan ya, kata-katanya kurang jelas ya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris jelas sekali ya. Keturunannya di sini adalah her seed. Seed itu benihnya ya. Seed di sini huruf besar, ya, bicara mengenai satu orang, ya, dan her seed ini siapa? Laki-laki yaitu he, ya kan? He, ya. Nah, memang coba ini semua pakai kata ganti ya. Sekarang kalau kita rubah dengan bahasa sehari-hari yang tidak memakai kata ganti, saya terjemahkan seperti begini. Allah akan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan ini. Antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Ya. He, ini maksudnya Mesias itu Yesus. Yesus akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumit Yesus. Nah, itu saya terjemahkan gampangnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kenapa Yesus dibilangnya keturunan perempuan? Karena apa? Coba kita baca. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, dalam bahasa Inggris itu perempuan muda adalah virgin kan. Nah, di sini artinya bahwa Yesus itu datang melalui perawan Maria yang dikandung daripada Roh Kudus. Karena itu disebutnya keturunan perempuan. Sedangkan semua manusia itu lahir dari benih laki-laki, dari keturunan laki-laki. Ya. Karena itu ini sangat spesial. Keturunan perempuan karena di dunia hanya cuma satu yaitu Yesus, keturunan perempuan itu. Yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, ini Yesaya sudah bernubuat 700 tahun sebelum Yesus lahir.
ya, bahwa Yesus akan datang dikandung lewat seorang perawan. Dan di Matius 1 ayat 23 di sini juga tentang malaikat yang berbicara kepada Yusuf, suaminya Maria, ya. Ini dikandung dari Roh Kudus dan kau beri nama dia Yesus, ya. Yesus Immanuel, ya. Nah, kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 15 juga dinubuatkan kan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ya. Nah, sekarang yang namanya bagian tubuh, kalau kaki putus, tangan putus masih bisa hidup, tapi kalau kepala putus tidak bisa hidup, ya kan? Nah, di sini maksudnya apa? Yesus meremukkan kuasa setan dengan sempurna. Ya, itu ada di Wahyu 20 ayat 10, referensinya 1 Korintus 15 ayat 22, ayat 25 sampai 26, 1 Yohanes 3 ayat 8, Ibrani 2 ayat 14. Sedangkan ular juga meremukkan tumit Yesus. Maksudnya apa? Ini bicara mengenai Yesus yang akan dipakukan di atas kayu salib. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini kedua hal ini semuanya digenapi di atas kayu salib. Ya. Setan pikir dengan memakukan Yesus di atas kayu salib, setan menang. Ya. Tapi justru dengan kematian Yesus, malah Yesus menghancurkan kuasa dosa dan maut. Kita baca ayatnya, Ibrani. Dari Ibrani 2 ayat 14b, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Nah, sekarang apakah Adam percaya pada janji ini, yaitu janji tentang Mesias? Adam percaya bahwa janji ini pasti akan digenapi. Keturunan perempuan pasti akan datang lewat keturunan Adam. Inilah yang kita sebut namanya iman. Ya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya kan? Jadi kita percaya pada pengharapan meskipun kita tidak lihat. Sama sekarang kerajaan sorga, kita percaya sorga itu ada meskipun kita tidak melihat. Itu namanya iman, ya. Nah, sekarang buktinya apa? Adam percaya. Kan seperti itu kan? Ya, bahwa keturunan perempuan itu akan datang. Nah, kita lihat bahwa di Kejadian 3 ayat 20, setelah Adam menerima janji ini, Adam baru memberikan nama istrinya yaitu Hawa. Kita baca Kejadian 3 ayat 20. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, tadinya nama perempuan itu belum ada kan? Ya, baru setelah dikasih janji mengenai keturunan perempuan, barulah ada memberikan nama istrinya yaitu Hawa. Ya, jadi ini mendeklarasikan bahwa Hawa menjadi ibu semua yang hidup. Ya, jadi baik Adam, Hawa dan semua keturunan-keturunannya itu akan menerima janji hidup kekal. Dan keyakinan ini terhadap janji ini itu semakin dikuatkan tiap kali dia memanggil istrinya Hawa, Hawa, ya, tiap kali, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kemudian hal yang kedua, bagaimana Allah menyelamatkan dan menebus umat manusia, yaitu Allah memberikan jaminan akan janji ini. Nah, dikasih jaminan, udah dikasih janji, tapi supaya lebih percaya dikasih jaminan, ya. Jaminannya apa? Yaitu dengan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Tolong dibaca Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, pakaian dari kulit binatang. Bahasa Ibraninya adalah ketonet, ya. Ketonet itu adalah pakaian yang memanjang dari bahu sampai ke lutut. Itu namanya ketonet. Ya, nah pakaian ini pakaian yang menutupi aib dari orang berdosa. Ya, nah saudara, untuk bisa dijadikan pakaian, tentunya binatangnya harus mati dulu kan? Jadi dari pakaian ini sudah menubuatkan bahwa Yesus harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib sebagai korban tebusan. Ya, dan darah Yesus itu menutup aib dari orang berdosa. Itu di Yesaya
53 ayat 4 sampai 6, Matius 20 ayat 28. Kita baca Matius 20 ayat 28. 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini pakaian dari kulit binatang ini pakaian perlindungan bagi orang yang berdosa. Nah, Adam dan Hawa dia harus hidup di tanah yang keras, yang banyak semak duri di mana mereka harus berjerih payah, ya kan, untuk mendapatkan hasil. Nah, maka bagi semua umat manusia yang tinggal di bumi ini pasti terdapat duri yang menusuk-nusuk diri dia, ya, dan memberikan penderitaan baik secara mental maupun jasmani. Jadi semua orang, ya, baik itu orang yang beriman atau orang tidak beriman, itu pasti pernah tertusuk duri, ya. Ketika suami atau istri kita, anak kita, mertua, menantu, bahkan atasan di tempat kerja itu kadang-kadang berkata-kata yang menyakiti hati kita, itu kan seperti ditusuk-tusuk oleh duri di hati kita, ya kan? Jadi di dalam kehidupan dunia ini pasti ada air mata kesedihan, ya, kekhawatiran, ya, dan duka cita. Ya, waktu Yesus itu habis waktu masih setelah disunatkan dia dibawa ke bait suci kan. Di bait suci itu ada Simeon dan Hana. Simeon bilang apa sama Maria? Ada pedang yang akan menusuk hati kamu gitu kan. Waktu dikasih nubuat itu mungkin Maria bingung ya, apa maksudnya ada pedang menusuk itu. Bayangkan ya, Maria melihat bagaimana itu anaknya Yesus itu dipecut, ya, dipaku, disuruh gotong-gotong kayu salib yang sangat berat, ya kan? Itu mungkin Yesusnya dipaku, tetapi mungkin hati Maria seperti pedang ditusuk-tusuk seperti itu, ya kan? Pasti Maria pun juga rasanya lebih sakit lagi karena seorang ibu yang melihat anaknya begitu kan pasti lebih menderita lagi seperti itu. Nah, itu. Jadi bukan hanya duri, tapi malah Simeon bilang apa? Pedang, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi di ayat yang setelah dia membuat pakaian itu, Allah sendiri yang mengenakan pakaiannya kepada Adam dan Hawa, ya kan? Nah, ini maksudnya apa? Bahwa keselamatan itu hanya terjadi lewat kasih karunia Allah. Karena manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, ayat referensi itu ada di Efesus 2 ayat 8 dan di Roma 3 ayat 10, ya. Kita baca Bu Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Belum. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena Tidak ada Bu di Efesus. Layarnya Bu. Ya, ini sekarang dia. Ya. keluar Ya. Ya sekarang. Terima kasih. Dari Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Adam yang menerima pemberian dari Allah ini, pakaian dari kulit binatang ini? Tentunya Adam sangat terharu kan? Dan dia pasti menghargai pakaian ini. Karena ini adalah bukti jaminan bahwa nanti Allah akan menepati janjinya. Selama hidupnya, kemungkinan Adam itu bersaksi tentang Injil kepada keturunan-keturunannya. Tentang keturunan perempuan yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi Adam mewariskan iman ini kepada keturunan-keturunannya. Bagaimana Adam itu bersaksi ya tentang kehidupannya di Taman Eden, ya, di mana ada sukacita, ada gembira, dia bisa bicara dengan Allah secara langsung, ya. Terus bagaimana dia juga pasti bersaksi mengenai kegagalan dia ditipu oleh iblis dan dia jatuh dalam dosa, dan juga dia cerita mengenai kutukan yang jatuh menimpa pada diri dia, ya. Saudara-saudara yang luar biasa banget ya, adalah Adam ini ternyata hidupnya sampai kapan? Dia hidup sampai generasi ke-9, yaitu Lamek.
Lamek ini siapa? Lamek ini adalah ayahnya Nuh yang membangun Batra. Adam hidup sampai generasi ke-9. Lamek selama 56 tahun. Coba kita baca, Bu. Dari Kejadian 5 ayat 28 sampai 29, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah sekarang, bagaimana Lamek bisa tahu bahwa tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan? Kalau bukan dari Adam yang menceritakan. Karena soal tanah dikutuk itu kan hanya disampaikan kepada Adam seorang di dalam Taman Eden. Ya. Jadi Lamek di sini berharap supaya anaknya si Nuh ini bisa memberikan istirahat, bisa kasih penghiburan. Makanya dia kasih namanya Nuh. Nuh artinya istirahat. Nuh artinya itu penghiburan. Ya. Jadi ini adalah pengakuan Lamek yang mana dia sangat menantikan Mesias. Ya, untuk bisa memberikan penghiburan yang besar bagi umat manusia. Nah, di dalam buku silsilah di kitab Kejadian yang sekarang kita lagi belajar ini, di dalamnya itu dikupas mengenai Adam hidup semasa dengan Lamek selama 56 tahun. Ini adalah penemuan pertama kali dalam sejarah teologi dunia. Jadi sebelum buku ini dikeluarin, tidak ada orang yang tahu Adam hidup semasa dengan Lamek selama 56 tahun. Sampai-sampai para ahli itu sangat kaget waktu baca buku ini, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Allah mengizinkan Adam untuk hidup lama sampai 930 tahun supaya Adam bisa mewariskan iman kepada Lamek. Kemudian Lamek meneruskan imannya kepada Nuh sehingga Nuh bisa menjadi nenek moyang kedua setelah air bah. Luar biasa sekali. Jadi tongkat estafet yang namanya iman itu terus disambung sampai akhirnya ke tempat Nuh. Sekarang coba kita lihat tabelnya. Benar nggak dia hidupnya sampai dengan generasi ke-9? Ini nggak usah lihat aja sekilas ya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai ini di kemudian pertemuan berikutnya. Jadi di sini kita lihat di Kejadian pasal 5, kalau kita susun umur-umurnya, Adam memperanakan Set di usia 130 tahun. Set memperanakan Enos di usia 105 tahun. Enos memperanakan Kenan di usia 90 tahun. Terus sampai generasi ke-8, Metusalah memperanakan Lamek di usia 187 tahun. Jadi ketika Lamek lahir, usia Adam berapa? Dijumlahin aja di sini. 130, 105, 90, 70, 65, 162, 65, 187. Umur Adam 874. Sedangkan di Alkitab dikatakan bahwa Adam mati di usia 930. Berarti ketika Lamek berusia 56 tahun, Adam baru mati. Jadi Adam itu hidup semasa dengan Lamek selama 56 tahun. Kenapa ini menjadi penemuan yang luar biasa? Karena selama ini orang baca nggak pernah hitung, baca saja tapi nggak pernah dihitung-hitung. Ya, jujur saja, sebelum saya baca buku satu ini, saya pikir yang namanya si Adam sampai Nuh itu jaraknya ribuan tahun gitu ya, nggak ada hubungannya apa gitu ya. Nah, ternyata saya baru sadar, wah luar biasa. Ini cuma 10 generasi ternyata, ya seperti itu. Nah hari ini juga sama kan? Lewat belajar sejarah penebusan, kita dikasih ayat Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan. Jadi ini semua untuk apa? Supaya kita bisa menerima pewarisan iman juga. Dan kita bisa menerima keselamatan di akhir zaman. Ya. Nah sekarang, dengan Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat, di dalam dirinya itu ada dua tuan. Ya, kebaikan dan juga kejahatan, ya. Nah, hati Adam ini tampak lewat mana? Tampak lewat kedua anaknya yaitu Kain dan Habel. Nah, di Matius 6 ayat 24 dikatakan bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan. Ya. Nah, maka itu kepada dua anaknya dibuat untuk memberikan korban persembahan. Ya. Nah, karena Allah itu adil ya, maka cara memutuskan siapa yang baik dan siapa yang jahat itu adalah lewat korban persembahan. Ya.
Kita baca Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sebab korban persembahan. Habel juga Saya nggak bisa mempersembahkan korban suaranya. persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4 ya. Ya. Ya, oke. Nanti mengenai persembahan mengenai Kain sama Habel saya akan bahasnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Tapi ini saya hanya mau bahas sekilas aja. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah menerima Habel, persembahan Habel, tetapi Allah tidak menerima persembahan Kain karena Kain mempersembahkan dengan tanpa iman. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tetapi singkat cerita itu Kain menjadi marah dan dia bunuh Habel, ya kan? Nah, tentunya setelah dia bunuh Habel, kemudian Allah memberikan anak ketiga sebagai pengganti Habel, yaitu Set. Ya, kalau kita lihat, nah ini lihat gambar ini. Nah, ini dia, ya. Kita ngelihat ini, berarti anak Adam ada 3 kan? Kain, Habel, sama Set. Habel sudah mati sehingga menjadi Kain sama Set. Ya. Nah, dari sinilah silsilah Adam terbagi menjadi 2 keturunan, yaitu keturunan Kain dan keturunan Set. Kain mewakili keturunan orang yang tidak beriman dan Set mewakili keturunan orang beriman. Kalau begitu Yesus datang dari mana? Dari keturunan Kain atau dari keturunan Set? Ya sudah pasti dari Set, ya kan? Dari keturunan orang yang beriman kan Yesus datangnya. Nah, Saudara, apakah Adam ini bertobat? Adam itu bertobat. Itu bisa dilihat dari kelahiran anak ketiganya. Coba ya kita bayangkan Saudara. Di dalam rumah tangga ada tragedi yang besar di mana kakak bunuh adik. Ya. Terus kakaknya pun setelah bunuh adiknya, dia pun pergi meninggalkan orang tuanya. Jadi pada hari yang sama, ya kan, kedua anaknya sudah mati. Bagi Adam, yang satu mati jasmani, yang satu mati rohani. Ya, coba kita baca. Dari Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Yang uniknya bukan Kain pergi dari Adam, tapi dari hadapan Tuhan. Jadi dia bukan hanya meninggalkan rumah orang tuanya, dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan iman. Ini maksudnya di sini, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Adam kehilangan kedua anaknya sekaligus. Jadi betapa sedihnya mereka sebagai orang tua, ya. Pasti Adam penuh penyesalan ya. Aduh, kenapa ya aku sampai mesti makan itu buah itu, ya kan? Jadi kita lihat dari Habel itu bisa menjadi martir bagi Adam, ya. Karena dengan kematian Habel, Adam jadi lebih bertobat lagi, ya. Menjadi lebih percaya lagi kepada Tuhan, ya. Nah, Saudara, Kain sama Habel bisa kasih persembahan, itu pasti dari Adam kan yang mengajarkan mereka. Ya, jadi meskipun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka masih percaya sama Tuhan, malah mengajarkan anak-anaknya supaya kasih persembahan kepada Tuhan. Ya, dan kemudian ketika Habel mati, Kain sudah pergi meninggalkan dia. Ya, kemudian dikatakan bahwa di usia Adam 130 tahun, ya, itu Set lahir. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 25. Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab kata Allah, telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Di sini Adam bilang, Allah telah mengaruniakan kepadaku seorang anak. Ya, jadi di sini Adam mengakui bahwa Tuhan yang mengaruniakan, yang memberikan kasih karunia, yaitu Set. Jadi kita bisa menyimpulkan dari kelahiran anak ketiganya, yaitu Adam masih percaya sama Tuhan. Ya, kalau orang nggak percaya, orang yang tidak ada iman, nggak mungkin bilang, oh ini Allah yang kasih karunia, nggak mungkin. Ya, hanya orang yang percaya sama Tuhan bisa bilang, Allah ini
yang kasih karunia seperti itu. Ya. Dan kalau kita baca waktu kelahiran Kain, kejadian itu di Kejadian 1 pun, Kain pun bilang apa? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi selalu dia bilang ini dari Tuhan gitu, seperti itu. Ya. Jadi jelas sekali di luar Taman Eden, ya, Adam dan Hawa tetap percaya sama Tuhan dan dia terus menginjil keturunan-keturunan Set, ya, mewariskan iman kepada mereka. Kesimpulan, ya. Nah, setelah Adam diusir dari Taman Eden, Allah kasih perintah lagi. Apa itu perintahnya? Tolong dibaca. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini mirip kan? Tadi di dalam Taman Eden dibilang mengusahakan tanah. Ternyata setelah diusir, perintahnya sama, mengusahakan tanah. Jadi di sini inti sari dari sejarah penebusan adalah mengusahakan tanah. Ya, Adam dalam bahasa Ibrani artinya manusia. Nah, Taman Eden itu adalah tanah. Itu bicara tentang hati manusia. Ya, jadi mengusahakan tanah artinya memulihkan hati manusia yang telah jatuh dosa. Ya, artinya sama dengan apa? Bertobat. Ya. Jadi tanah yang penuh semak duri, tanah yang keras, yang banyak batu, yang tandus, itu semua mesti dicangkul, dibajak supaya menjadi tanah yang subur untuk nanti pada waktu Mesias datang di Perjanjian Baru, Yesus datang, akan ditaburkan benih yang baik, yaitu firman Yesus. Nah, untuk membajak tanah tentu diperlukan cangkulnya, diperlukan alatnya. Alatnya adalah apa? Alatnya adalah 10 perintah Allah dan juga hukum Taurat. Ya, dan juga apa? Tentunya dikirim nabi-nabi untuk mengajarkan umat Israel. Tolong dibaca Yesaya ayat 3. Dari Yeremia 4:3, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Terus Nabi Hosea bilang apa? Dari Hosea 10 ayat 12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Iya, ini bicara mengenai tanah disuruh cangkul tanah baru. Kalau tanah baru itu kan masih tanah yang keras, ya kan, yang belum dibajak, ya kan? Ya. Jadi nabi-nabi semua intinya hanya disuruh bukalah tanahmu baru, bukalah bagimu tanah baru, ya. Disuruh bertobat supaya mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Ya. Baca Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, nah hukum Taurat itu hanyalah penuntun. Maksudnya apa penuntun? Penuntun itu seperti cermin, ya. Coba misalkan ini ada sebuah negara. Kalau sebuah negara itu tidak ada hukum, ya, maka semua rakyat akan berbuat seenaknya, tidak merasa bersalah karena tidak ada hukum. Tapi ketika hukum itu diberikan, maka rakyat baru tahu, oh, saya salah ya. Saya salah ini, saya melanggar itu, ya. Seperti itu, ya. Sama juga dengan diberikan hukum Taurat, ya. Maka manusia jadi tahu, oh, aku ini orang berdosa gitu loh. Ya, tetapi sebagai cermin, apakah cermin bisa menghilangkan kotoran di muka kita? Enggak bisa. Cermin hanya bisa kasih tahu, kamu salah, kamu kotor mukanya di sini, mukanya kotor di situ, ya kan? Tapi nggak bisa menghilangkan kotoran itu, ya. Jadi artinya hukum Taurat itu hanya bisa membuat manusia sadar bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka perlu juru selamat. Maka itu mereka harus mengharapkan Mesias yang akan menghapus dosa mereka. Seperti itu. Jadi nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama terus dikirim sampai siapa nabi terakhir di dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Maleaki, ya kan? Nah, Nabi Maleaki tugasnya apa sebagai nabi terakhir?
tugas nabi terakhir adalah mengecek dong. Cek. Udah beres belum nih hatinya umat Israel? Karena Mesias akan datang. Dan datangnya seperti meteor yang nggak bisa ditunda-tunda lagi, ya kan? Tetapi ternyata apa yang terjadi? Ketika Nabi Meleki melihat umat Israel, semuanya hidup dalam penuh kemunafikan. Ya, meskipun mereka pergi ke bait suci setiap hari Sabat, ya, mengadakan hari-hari raya, ya, kasih persembahan, tapi itu semua palsu, semua munafik, ya. Mereka kasih persembahan yang buta, yang pincang, yang kurus, yang penyakitan, seperti itu, ya. Jadi mereka itu seperti Kain yang hanya kasih dengan tanpa iman, ya. Berarti di sini kita lihat bahwa di zaman Nabi Meleki belum ada pertobatan. Berarti tanahnya belum dicangkul ini. Nah, sekarang bagaimana ya caranya ya? Supaya mereka nih siap. Nanti pada waktu Mesias datang. Akhirnya apa? Dinubuatkan lagi. Kita perlu satu orang lagi nabi untuk supaya mereka bertobat. Maka Nabi Meleki bilang apa? Tolong dibaca. Lehi 3 ayat 1a, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu ada masuk di baitnya. Waktu Yesus masuk ke bait suci nggak ada yang tahu kan, mendadak tiba-tiba Yesus masuk. Di Malaki 4. Malaki 4, 5-6a, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Iya, waktu Mesias datang, Yesus lahir itu adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat, yang seperti kayak meteor ya, mau turun nggak bisa ditunda-tunda. Tetapi karena umat Israel hatinya belum siap, terpaksa harus dikirimin satu orang nabi lagi, ya. Akhirnya Malaki bilang apa? Kirim Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini siapa? Nabi Elia adalah nabi yang hidup-hidup pergi ke sorga kan, dengan kereta berapi, ya kan? Seperti itu. Tetapi apakah di Perjanjian Baru ada Nabi Elia? Ya. Dan ternyata Nabi Elia ini siapa di Perjanjian Baru? Ya. Ya, Elia itu datang. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Ya, coba. Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Coba kita baca 3 kesaksian ini. Baca kesaksian malaikatnya. Lukas 1. Lukas 1 ayat 16-17a. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kesaksiannya Sakaria. Dari Lukas 1 ayat 76, dan engkau hai anak akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Kesaksiannya Yesus. Dari Matius 11 ayat 13-14, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sehingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, jadi Yohanes Pembaptis adalah Elia yang dinubuatkan oleh Nabi Meleki yang akan mempersiapkan umat Israel, mempersiapkan jalan supaya umat Israel itu bisa menyambut keturunan perempuan. Ya. Dan tentunya karena Yohanes Pembaptis itu mendahului Tuhan, akan berjalan mendahului Tuhan. Berarti dia di depan dong, dia di depan. Ya, secara fisik memang Yohanes Pembaptis pun lahirnya 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis umurnya 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat apa pekerjaan Yohanes Pembaptis. Apa Dari seruannya? Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga di sini adalah Yesus kan. Nah, jadi perintahnya apa? Bertobat, ya. Nah, sekarang kita ya, minggu depan adalah Minggu Palem, ya. Sudah dimulai Minggu Sengsara, ya. Jadi kita lewat seruan dari Yohanes Pembaptis ini, kita
mari kita mencangkul hati kita ya. Kita membuat hati kita itu kita bongkar, kita bajak ya supaya menjadi tanah yang subur ya. Kita harus lebih banyak bertobat ya. Lebih banyak baca Alkitab dan belajar firman dan merenungkan pengorbanan Yesus ya. Sehingga pada waktu hari kebangkitan ya, hari kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus itu menjadi kemenangan bagi kita semua ya. Hari ini kita selesaikan pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara dua aliran garis keturunan Kain dan juga Set, dan kita akan membahas keturunan-keturunan Kain. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sangat sungguh bersyukur ya Bapa karena Engkau telah mengirimkan Juru Selamat untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa kami yang mana kami hidup dengan penuh keinginan-keinginan dunia ini ya Bapa, dan juga hidup menurut kehendak kami sendiri. Bapa, tolong bimbing kami Bapa, dan kiranya Engkau memegang kami agar kami bisa berjalan tidak di jalan yang sesat. Dan tolong teguhkan iman kami agar kami bisa terus dengan setia mengikutimu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Alida untuk firman-Nya. Semoga setiap firman yang kita dengarkan pada siang hari ini menjadi firman yang hidup dan kita bisa menghidupi setiap firman yang kita